India merupakan negara berkembang yang berada di kawasan Asia Selatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia. India sangat terkenal dengan dunia hiburannya dan sekaligus menjadi salah satu pusat teknologi terbaik di dunia saat ini. India saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun di berbagai sektor. Namun di balik kesuksesannya, di India ini terdapat permasalahan yang sangat kompleks mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap perempuan di India. Di India, perempuan sangat didiskriminasi, sehingga perempuan tidak diizinkan membangun identitasnya sendiri, sehingga perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka diambil. Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan di India didorong oleh budaya patriarki, di mana budaya patriarki ini menjadikan status perempuan di India terpinggirkan dan sulit mendapatkan keadilan. Budaya patriarki mengakibatkan posisi perempuan di India seakan berada di ujung tebing yang curam. Diskriminasi dan segala bentuk kekerasan telah menjadi hal yang lumrah dirasakan oleh kaum perempuan di sana. Norma-norma sosial yang berlaku selama ini di dalam kehidupan sosial masyarakat India sangat banyak memberi sumbangsi terhadap kesenjangan gender di India. Kesenjangan gender tersebut mengakibatkan banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan yang ada di India. Diskriminasi tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam segi pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, dan kemandirian ekonomi, serta juga di dalam politik dan pemerintahan. Sejarah dan tradisi India, peran wanita memang direndahkan, seperti yang ditulis oleh ahli India Rinat Seth dari Universitas Ludwig Maximilian di Munchen. Diskriminasi yang diterima perempuan di India ini sudah terjadi di usia sangat muda. Banyak ibu yang menyusui anak pria lebih lama daripada anak perempuannya. Jika dalam satu keluarga itu memiliki banyak anak, maka pendidikan anak pria lah yang diutamakan. Selain pendidikan, masalah mengenai kekerasan seksual pun masih tergolong sangat tinggi di India. Data dari National Crime Record Bureau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan 12% kasus pemerkosaan dari 34.651 kasus pada tahun 2015 naik menjadi 38.946 kasus pada tahun 2016. Secara rata-rata berarti ada 100 laporan pemerkosaan setiap harinya. Dari data UN Women, akses pendidikan bagi kaum perempuan di India ini masih tergolong rendah. Ia juga menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 23% antara wanita dan pria yang dapat mengakses internet di negara-negara berkembang termasuk juga India. Tingkat partisipasi angkatan kerja untuk perempuan ini juga mencapai persentase 28,5% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 82%. Dan dalam persentase perempuan memegang 12,4% dewan dan hanya 3,2% kursi dewan pada tahun 2017. Melihat bagaimana keikutsertaannya perempuan dalam politik India, ini akan kita temukan beberapa kendala, di mana tingkat proses sosialisasi politik bagi perempuan masih rendah. Partai politik hanya mengajukan calon yang berpotensi untuk menang, berarti cenderung lebih menyukai calon pria. Kendala utama yang dihadapi kaum perempuan dalam partisipasi politik adalah sistem sosial dan budaya. George menjelaskan penyebab sulitnya perempuan terpilih. Yang pertama itu sistem patriarki di mana laki-laki mendominasi dan mengontrol masyarakat. Yang kedua itu sistem kasta. Kasta yang tinggi berkuasa atas kasta yang lebih rendah. Yang ketiga itu masyarakat multiagama yang seringkali menyebabkan konflik horizontal. Yang keempat adalah minimnya tingkat literasi masyarakat. 60% masyarakat India ini tidak dapat baca tulis. Untuk melindungi hak-hak perempuan dan juga melindungi perempuan dari diskriminasi, di India sendiri terdapat prinsip-prinsip kesetaraan perempuan yang tertuang dan ditetapkan dalam pembukaan konstitusi India, hak fundamental, tugas fundamental, dan asas-asas pedoman. Konstitusi ini tidak hanya mengatur tentang kesetaraan bagi perempuan, tapi juga memberdayakan negara untuk mengadopsi 6 tindakan diskriminasi positif dalam mendukung perempuan. Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis, hukum India, kebijakan pembangunan India, rencana dan program ditujukan pada kemajuan perempuan di berbagai bidang.
Lebih lanjut lagi, India juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan instrumen HAM yang berkomitmen untuk mengamankan hak-hak perempuan. Di antaranya adalah ratifikasi Konvensi of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW pada tahun 1993. Konvensi ini sendiri memiliki 3 prinsip utama, yakni prinsip persamaan menuju persamaan substansif, yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan, prinsip non-diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, dan prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan juga budaya. Pemerintah India yang bergabung dalam ratifikasi konvensi turut aktif mengupayakan tindakan memperjuangkan hak-hak perempuan di negaranya dan melaporkan setiap perkembangan dalam periode tertentu kepada Komisi CEDAW. CEDAW merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi dan bertanggung jawab atas diskriminasi yang terjadi di wilayah mereka. Di India juga terdapat di United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women atau UN Women sebagai organisasi yang resmi di bawah kepemimpinan PBB yang telah bekerja di India sejak tahun 2006. UN Women berperan untuk membantu meringankan penderitaan para wanita yang terdiskriminasi. UN Women di India mencanangkan rangkaian program kerja guna mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak perempuan. UN Women juga melakukan tindakan penyadaran masyarakat, yaitu kampanye He4C Campaign at the Celebrate Jaipur Literature Festival yang diselenggarakan Januari tahun 2015. Kampanye ini adalah gerakan bertanda tangan yang bersemangat membantu memperkuat gerakan global untuk kesetaraan gender yang telah menggembleng lebih dari 200.000 pendukung di seluruh dunia. Di sini juga UN Women turut menghadirkan 5 penulis wanita terkenal dari seluruh India dan dunia guna memberikan perspektif mereka tentang gender, keadilan, dan kesetaraan. Para penulis ini membahas dinamika antar gender, kemiskinan dan kekuasaan, batas-batas yang menentang seperti kasta dan gender, tentang budaya patriarki, dan bentuk-bentuk feminisme. Kehadiran UN Women juga di festival ini sangat penting untuk upaya advokasi, terutama dalam melibatkan pemuda. Dan program yang terakhir dari UN Women guna meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan diadakannya pelatihan perwira militer perempuan pada Maret 2015 guna menghindari semakin banyak kekerasan yang terjadi dan juga menaikkan martabat seorang wanita untuk membuktikan bahwa perempuan menjadi sama baiknya dengan lelaki.